Salam sejahtera bagi semua saudara-saudari dalam Tuhan. Di tengah masa pandemi yang berkepanjangan yang kemungkinan mengauskan iman dan harapan kita, kami dari Yasperin ingin menguatkan anak-anak Allah dengan program Firman Tuhan di tengah pandemi. Dalam keadaan seperti saat ini, kita memerlukan firman dari Dia yang menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dalam kesempatan ini, saya akan menyampaikan firman Tuhan yang berjudul Imam Perjanjian Baru. Pembacaan Alkitab kita terambil dari kitab 1 Petrus pasal 2 ayat 9 dan kitab Wahyu, cuplikan kitab Wahyu pasal 5 ayat 10. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib, menjadikan mereka suatu kerajaan dan imam bagi Allah kita. Saudara-saudari yang terkasih, Petrus dan Yohanes tidak main-main ketika mengumandangkan status kita dalam zaman Perjanjian Baru adalah imamat yang rajani dan menjadikan kita imam. Apakah maksud Petrus dan Yohanes dari status tersebut? Istilah imamat adalah suatu struktur yang terdapat dalam Perjanjian Lama. Apakah hubungannya dengan kita yang hidup dalam zaman Perjanjian Baru hari ini? Imam Perjanjian Lama terutama terbatas pada keluarga Harun, yaitu bagi Harun dan anak-anaknya. Tetapi imam Perjanjian Baru tidak terbatas pada satu keluarga. Malahan, imamat ini diemban oleh jutaan bahkan lebih orang kudus yang beroleh selamat. Dalam Perjanjian Baru, dalam Perjanjian Lama, yang dilakukan imam-imam dalam imamat mereka adalah mempersembahkan korban kepada Allah. Sementara dalam Perjanjian Baru menurut Ibrani pasal 13, korban yang dipersembahkan oleh kaum imani Perjanjian Baru merupakan korban yang berupa pujian, korban yang berupa pekerjaan baik, dan korban yang berupa benda atau barang. Korban-korban itu sangat menyenangkan hati Allah. Dengan kata lain, korban yang dipersembahkan kepada Allah oleh imam Perjanjian Baru adalah Kristus. Yang dipersembahkan, yaitu Kristus yang kita alami, kita bawa dan kita persembahkan kepada Allah. Imamat Perjanjian Baru bersifat universal, bukan hanya untuk sebagian kecil orang. Ini berarti setiap orang yang beroleh selamat adalah seorang imam. Setiap orang harus pergi keluar untuk menyelamatkan orang. Tidak ada seorang pun dapat menggantikan orang lain. Inilah yang digambarkan dalam Yohanes pasal 15. Tuhan adalah pokok anggur yang benar, dan kita adalah ranting-ranting pokok anggur itu. Ranting-ranting yang tidak berbuah akan dipotong. Untuk memulihkan imamat universal kaum imani dalam Perjanjian Baru, setiap orang harus pergi memberitakan Injil dan menjadi imam Allah. Korban pertama yang harus kita persembahkan dalam Kristus adalah orang dosa yang beroleh selamat. Hanya dengan berbuat demikianlah kita dapat menjadi imam Injil Perjanjian Baru. Demikianlah firman Tuhan. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita semua. Amin. Hayat kekal ku miliki, jadi terusan hayat. Ku mau jadi terusan hayat, terpenuhi roh hayat. Seluruh hayat lerai daga, luap ngalir tak henti. Kurnia ajaib mesra limpah, betapa memuaskan. Tiap hari persaksikan, tarik orang berpaling. Ku mau jadi terusan hayat, terpenuhi roh hayat. Seluruh hayat lerai daga, luap ngalir tak henti. Tuhan takdisku sempurna,
jadi wadah mulia, penuh hayat dan anugerah bagi yang haus dan lapar. Ku mau jadi terusan hayat, terpenuhi roh hayat, salur hayat lerai daga, luap ngalir tak henti. Tuang agar ku terisi, diriku kau miliki, air hayat luap banjir, ngalir hingga abadi. Ku mau jadi terusan hayat, terpenuhi roh hayat, salur hayat merai daga,